Ada lagi satu yang bermasalah, semuanya itu produksi. Tidak ada prodi film bisnis. Semuanya suruh bikin. Dua, tiga. Tontonlah film sesuai umurmu. Action! Nihil. Sahabat Sensor Mandiri, kita berjumpa kembali dalam podcast Lembaga Sensor Film Action Nihil. Hari ini kita akan bicara tentang Badan Perfilman Indonesia dan tugas fungsinya di dalam perkembangan industri film Indonesia. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, Ketua Badan Perfilman Indonesia atau BPI, Mas Gunawan Pagaru. Selamat siang, Mas. Siang, Mas. Siang. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, sehat. Sejak jadi Ketua BPI ini sibuk keliling Indonesia, Mas. Iya, itu janji waktu kongres. Oh, jadi kampanye nih? Janji kampanye yang harus memang mendengarkan. Itu yang pertama kali yang harus dilakukan. Oke, jadi Anda keliling Indonesia udah berapa tahun ya BPI? Baru Maret kemarin. Maret, sekarang udah Ya, berapa bulan. ya berapa bulannya? Itu sudah ketemu dengan 1.500 komunitas. Ketemu komunitas yang memang terregistrasi di BPI yang ada 62. 62. Nah, ada kalau pendataan kita ada sekitar 1.500-an penggiat film di seluruh Indonesia dan itu belum masuk sebagai terregistrasi sebagai stakeholders. Tetapi kalau menurut undang-undang kan mereka adalah salah satu stakeholders. Tapi mereka ini bukan dari kalangan profesional, amatir atau termasuk profesional? Macam-macam. Ada yang sekarang aja di salah satu stakeholders BPI itu adalah ADN. ADN itu punya 500 anggota. Oke. Di seluruh Indonesia itu penggiat film dokumenter. Seluruh Indonesia. Nah, di dalam Undang-Undang 33 2009 itu ada dua lembaga yang dicantumkan, satu Badan Perfilman Indonesia dan kedua Lembaga Sensor Film. Betul. Nah, BPI ini dulu di undang-undang sebelumnya kan adanya BP2N ya, Betul. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional. Nah, apa bedanya dengan BPI? BP2N dengan BPI ini? Ya, rohnya sama sebetulnya adalah bagaimana keterlibatan kedua badan ini di dalam mengembangkan perfilman, itu roh. Tetapi undang-undangnya standing positionnya beda. Tupoksinya beda. Ya, karena kalau di BP2N dia beberapa ada hak-hak yang memang punya pengaruh besar di dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Oke, kalau BPI? BPI sekarang di undang-undangnya itu tidak punya. Kenapa begitu? Nah ini saya nggak tahu undang-undangnya bisa lahir seperti itu. Umpamanya contoh, di situ ada pasal menyatakan bahwa BPI punya tugas memberikan masukan kepada pemerintah di dalam mengambil kebijakan. Tetapi itu boleh didengar, boleh tidak. Ya, namanya nasihat ya. Boleh dengar, boleh tidak. Ya, boleh dengar, tergantung yang pengambil kebijakan itu mau dengar apa tidak. Itu di undang-undang sebetulnya. Oke. Terus dalam hal anggaran nih, BPI punya anggaran APBN atau harus cari uang sendiri? Apa katanya menerima atau mencari dana hibah dan seterusnya? Boleh. Nah, di undang-undangnya memang di situ bahwa BPI sebetulnya dianggap sebagai badan swasta mandiri ya. Badan Swasta mandiri. Artinya dia boleh mendapatkan hibah, boleh cari sendiri kita pendanaan untuk bagaimana menjalankan organisasi. Gitu. Pertanggungjawabannya kemana? Ke stakeholders. Nah ini bedanya BP2N dulu sama kalau BP2N dulu dibiayai oleh APBN, pertanggungjawabannya kan ke negara. Kalau BPI sekarang itu tidak, pertanggungjawabannya kepada anggota. 62 stakeholders ini. Nah ini yang kekuatannya berbeda. Tapi ada bantuan dari pemerintah nggak sih? Nah ini sejak kepengurusan saya belum. Jadi memang ini karena ada menerjemahkannya beda-beda ya.
beda-beda. Ya pada Undang-Undang 2009, sekarang udah 2022, itu ada 13 tahun ya. Ya, betul. BPI nggak jelas nih sosoknya seperti apa. Ya. Tapi saya kira di bawah kepemimpinan Anda ini sekarang kelihatannya akan menjadi sesuatu nih BPI ini. Insya Allah masih. Karena gini, di BPI itu kan ada 4 unsur ya. Nah ini yang selama ini tidak pernah kita petakan dan tidak pernah bagaimana ini supaya terintegrasi. Dan itulah persoalan kita. Antara 4 unsur ini ada pendidikan, ada profesi, terus ada bisnis, terus ada penggiat film. Nah ini yang tidak terintegrasi sehingga kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan, baik itu inisiatifnya difasilitasi oleh negara, dalam hal ini kementerian, itu biasanya sporadis. Jadi tidak terintegrasi antara satu sama lain sehingga tumpang tindih. Nah, untuk mengukur kegiatan ini kan sulit sekali gitu. Nah, ini fungsi BPI harusnya mengintegrasikan tidak hanya kepada stakeholders, ya, tetapi juga pengambil kebijakan. Nah, harusnya itu terjadi. Kan yang ada sekarang organisasi perfilman kan ada GPBSI, Gabungan Perusahaan Bioskop, ada Persatuan Produser Film Indonesia, ada aktor ya, ada KFT ya, ada KFT. Karyawan Film dan Televisi. Nah itu semua ini apakah menginduk ke BPI atau mereka bisa berjalan sendiri-sendiri tanpa mempedulikan BPI? Jadi sebetulnya ini kan mereka stakeholders nih. Ya, yang tadi disebutkan Mas Naurkaz itu stakeholders. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh pengurus BPI atas perintah mereka sebetulnya. Melalui kongres. Jadi kan ada perintahnya itu, Man. Sekarang ini salah satu kongres kemarin memerintahkan kepada pengurus yang sekarang agar membentuk yang namanya Dewan Etik. Itu kita bentuk gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Itu ada perintah-perintah dari kongres. Jadi seperti parlemen lah ya. Jadi ini partai-partai ini anggota organisasi perfilman ini mengutus pimpinannya atau pengurusnya untuk menjalankan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan melalui BPI. Betul. Nah, Mas Gunawan sendiri sebelum menjadi ketua umum ya? Ketua aja. Ketua umum. Ketua umum itu dari mana? Dari unsur mana? Jadi kemarin itu di dalam kongres itu kan syarat kongresnya itu ada minimal direkomendasikan 5 asosiasi gitu. Itu terpenuhi. Kemudian terjadi mekanisme pemilihan itu ya kemarin alhamdulillah ya lebih banyak yang milih gitu kan. Gitu kan. Yang lain, ya. Itu kan proses kongresnya seperti itu. Tapi Mas Gunawan masih ketua umum KFT. Karyawan Film dan Televisi ya. Itu ketua umum KFT. Sampai 2024 lah. Oh, jadi mewakili organisasi, tapi juga sekarang ini menjadi ketua, mewakili seluruh organisasi yang ada di dalam BPI. Itu memang syarat sih, Mas. Iya. Bahwa harus direkomendasikan oleh asosiasi stakeholders BPI itu. Oke. Gitu. Nah, setelah ada di sana dan selama tadi 13 tahun ini nggak ada yang ngurusin lah BPI ini, Anda coba bikin sistem, struktur supaya didengar oleh pemerintah kan. Apakah mereka mau dengar apa enggak, tapi itu lain hal. Nah, keinginan Mas Gunawan BPI ini harus menjadi seperti apa? Mungkin contohnya di luar negeri, BPI ini harus menjadi organisasi atau lembaga seperti apa yang bisa berperanan di dalam industri perfilman nasional. Seperti apa itu? Pertama sebetulnya untuk bisa itu kemarin coba kita rumuskan dan itu sudah menjadi satu bahwa kita harus menyepakati dulu tujuan perfilman kita itu apa. Kalau tidak, ini nanti jadi nggak jelas. Gitu. Nah, kalau lihat undang-undang dasar, undang-undang perfilman kita, tujuannya itu cuma satu kok. Meningkatkan kesejahteraan. Baik spiritual, ekonomi, sosial. Itu tujuan utama. Ini kesejahteraan siapa nih? Kesejahteraan orang film atau kesejahteraan seluruhnya sebetulnya. Dia harus memberikan kesejahteraan baik masyarakat secara umum, baik orang film itu sendiri. Nah, kita fokus terhadap kesejahteraan masyarakat filmnya itu sendiri. Itu tidak akan mungkin bisa kita raih selama kalau itu tujuannya kan treatmentnya seperti apa mencapai tujuan itu kan. Betul. Nah, selama ini kita belum pernah ada regulasi yang mengatur hubungan industrial.
Kalau kita bicara industri harusnya ada yang mengatur Betul. regulasinya. Di situ ada jam kerja, berapa kita jamnya. Minimal setiap produksi harus ada kontrak kerja yang mengatur tentang pengupahannya berapa, ya kan, jam kerjanya berapa, dan yang paling ini adalah yang selama ini kita tidak pernah bisa mengakses yang namanya asuransi, karena tidak ada hubungan industrial itu. Sementara di undang-undangnya ada, Mas. Tapi itu kan harus ada turunannya, harus ada peraturan menteri yang mengatur tentang itu. Nah persoalannya kan adalah kalau mengatur tentang hubungan kerja kan adanya di Kemenaker. Betul. Bukan di Kemendikbud. Nah, Kemenaker ini kan pasti harus ada kolaborasi dong dengan BPI ya. Betul. Mengatur semua jalur tadi industri dan sistem kerja ya. Ya, betul. Itu sudah dilakukan. Kemarin kita sudah jadi draftnya, hubungan industrial itu sudah disepakati 12 jam kerja. Kalau lebih itu ada overtime, itu kan harus diatur. Karena persoalannya kenapa itu harus ada? Karena persoalan penyakit itu kan terakumulasi. Kita punya kemampuan kerja 8 jam, dipaksa 24 jam. Iya, bikin series misalnya. Ya, setengahnya itu kan melahirkan penyakit yang dimana kita bisa rasakan di beberapa tahun kemudian. Itu yang harus dibayar sebetulnya. Oke. Nah, tadi hubungan industrial dalam kaitan tenaga kerja. Tapi hubungan industrial juga kan antara karyawan, insan perfilman dengan investor nih. Gimana hubungannya? Nah kan itu dua hal ini investasi diatur. Kalau ini berlaku, ini sebenarnya kemarin tinggal karena memang undang-undang Omnibus Law itu kan pegangannya di situ. Terus ditunda 2 tahun kan, nggak mau sampai sekarang belum ditandatangani. Jadi sebetulnya itu menguntungkan buat pengusaha sebetulnya. Contoh kalau itu diberlakukan, maka ada kaitannya dengan standarisasi, sertifikasi. Kualifikasi ya, sertifikat. Kita tidak bisa lagi datang ke lokasi, terus nggak langsung kerja. Karena ada hubungannya jam kerja. Oke. Kita harus betul-betul datang ke lokasi kerja. Yang diuntungkan siapa? Pengusaha. Artinya optimal dia membayar itu. Ya kan, kalau ada yang tidak menepati aturan-aturan itu, maka ada punishment kan. Sekarang kan nggak bisa. Dan sebenarnya semua jalur insan pers kita itu kan dari pekerja, penulis skenario, aktor, dan semua harus sertifikasi ya. Ya itu SKKNI. Ya itu salah satu sebetulnya semua bidang gitu. Untuk mendapatkan sebuah produk yang memiliki daya saing, ya otomatis pekerjanya juga harus terstandar. Kalau produknya mau dibuat standar, yang mengerjakannya harus standar, terstandar juga. Nah, Mas Gunawan kan berhasil nih di KFT untuk semua teknik ya, kamera, sutradara, asisten sutradara, artistik, penulis. Di bidang lain nih, di luar KFT sudah ada SKKN-nya nggak untuk produser? Jadi SKKN ini sebetulnya disusun oleh semua stakeholders, Mas, bukan KFT. Oke. Jadi itu inisiator daripada BPI pada saat saya jadi ketua umum organisasi. Itu kita dorong semua stakeholders, itu ada 17 asosiasi profesi yang menyusun itu. Jadi semuanya tuh terlibat, termasuk perguruan tinggi. Dari akademisi kita libatkan semua. Karena kan itu memang harus menjadi standar yang dimana dikonvensikan, disepakati, inilah standar kita. Nah ini yang akan menggunakan semuanya itu, jadi memang harus disepakati semua. Nah, dengan adanya Anda di BPI, ini akan mempermudah nggak itu, menyadarkan tentang perlunya SKKN ini di semua lini industri perfilman? Sekarang kalau di unsur pendidikan itu sudah menjadi persyaratan, Mas. Untuk akreditasi, itu standarnya dosennya harus certified. Untuk dapat akreditasi. Gitu. Itu jadi memang sudah terasa, dan alhamdulillah sih dari semua bidang kayaknya, khususnya bidang seni gitu ya, perfilman itu lebih terstruktur di dalam hal itu. Ya, karena profesinya, jenjang profesinya jelas ya. Termasuk ini di undang-undang itu hanya 15 yang diakui oleh undang-undang profesi. Sementara kan di produksi kan ada banyak. Nah, itu yang disepakati kemarin oleh seluruh stakeholders, menyepakati bahwa yang kita butuhkan di Indonesia ada 99 profesi. Di bidang perfilman. Kalau ini tidak diurusi, tidak ditetapkan, maka kalau persoalan ada kebijakan-kebijakan
jaminan-jaminan sosial. Kasihan kan yang lain ini kalau cuma 13 diakui oleh undang-undang. 15 kan kasihan. Nah ini sekarang alhamdulillah lewat kemarin Kemendikbud sudah menetapkan 99, kemudian itu dipakai oleh Kemenaker. Karena Kemenaker kemarin menjadi masalah itu. Kami hanya mengakui yang ada di undang-undang. Oke. Nah kasihan asisten kan. Jadi harus lobby BPI lah kepada Kemenaker. Nah kalau misalnya 99 tadi jalur diakui certified, ini menjamin nggak sih industri filmnya sendiri akan maju? Pasti. Satu minimal, jadi gini, sertifikasi itu lebih kepada bahwa menjamin yang mengerjakan ini, pekerjaan ini adalah orang-orang yang memang kompeten di bidang itu. Oke. Oke, itu dulu. Langkahnya itu satu. Kalau persoalan yang lain-lain, ada persoalan memang tidak bisa diukur gitu kan. Kayak persoalan estetika nggak bisa diukur. Gitu. Tapi basic untuk mencapai estetika itu kan harus dasarnya dulu yang harus clear gitu. Harus ahli dulu lah. Ahli dulu. Baru dia mau bikin film apa? Terserah investor. Iya terserah. Tapi kalau basicnya dulu persoalan teknis saja tidak kompeten, ya bagaimana mau bicara soal estetika kan? Nah, lalu apa yang Anda harapkan peranan negara nih terhadap untuk memajukan industri film Indonesia nih melalui BPI ini? Apa sih seharusnya yang dilakukan? Apa mendukung sepenuhnya seluruh target dari BPI atau ada cara lain? Tadi kan BPI badan swasta nih. Gimana? Jadi persoalan utama kita sebetulnya dari dulu sampai sekarang kita tidak punya master plan tentang bagaimana perfilman kita ke depan. Itu persoalan utama. Grand design. Grand design nggak punya. Oke. Kita tidak punya ada yang namanya RIPN, Rancangan Induk Perfilman Indonesia ke depan, 25 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan. Itu sehingga kita tidak punya goals-nya apa nih. Ini persoalan utama. Sehingga BPI sekarang lagi mendorong agar ini punya grand design. Film kita kemana nih? Kita harapannya industri kemana? 25 tahun ke depan. Atau 50 tahun ke depan. Sehingga itu kita bisa mengukur siapa yang harus terlibat mengurus ini, tugas dan fungsinya ini. Apa yang contoh di empat unsur yang ada di BPI. Ya kan? Pendidikan. Apa yang harus dilakukan di pendidikan nih? Kurikulum apa, silabus apa, seperti apa ya? Kalau nggak ada goals-nya, dia pasti akan bermasalah. Contoh nih Mas, bagaimana bisa melahirkan SDM unggul di kondisi pendidikan perfilman kita sekarang. Ada 23 prodi film. Semuanya itu, hampir 90% itu prodinya S1. S1 kajian. Sementara kalau kita bicara film, belum praktisi. Ya vokasi. Vokasi ya. Bukan hanya orang berijazah, tapi orang yang mampu melakukan sesuatu. Ya, vokasi gitu kan. Ini kan sistem pendidikannya di industri ini nggak clear nih. Gitu. Begitupun juga di SMK-nya, SMK jurusan film. SMK jurusan film ada 20 lebih. Banyak. Tetapi ini akan bermasalah karena setiap tahun dari 23 itu melahirkan 500 lulusan. SMK 500, artinya setiap tahun ada 1000. Mau dibawa kemana nih? Kalau dia tidak punya kompetensi, nggak mungkin bisa masuk industrinya. Sehingga kita butuh waktu lagi, mungkin sampai 6 bulan untuk membuat training agar bisa mereka masuk ke industrinya. Kenapa? Karena tadi itu semuanya. Ada lagi satu yang bermasalah. Semuanya itu produksi. Tidak ada prodi film bisnis. Semuanya suruh bikin. Siapa yang menjual? Craftsmanship-nya yang itu persoal. Nah ini yang harus dibuat grand design-nya. Jadi harus ada lah jurusan itu ya. Harus ada. Distribusi. Harus ada. Apalagi kita kalau sudah bicara tentang bahwa film itu bagian daripada salah satu subsektor ekonomi kreatif. Nah sekarang kita ke kondisi hari ini nih, Mas Gunawan. Ini lagi euforia nih. Ya. Kalangan bisnis lah, bisnis film, bioskop, termasuk pemerintah.
untuk pertama kalinya sejak 2009 undang-undang ini berlaku, kuota 60-40 itu tercapai. Film nasional menjadi tuan rumah di bioskop Indonesia. 61% ya? 61. Itu apa penjelasan dari, ini benar nggak sih realitasnya seperti itu atau hanya memang ini euforia sesaat aja? Data menyatakan itu benar. 61%. Itu kondisi. Tapi persoalannya itu harus diantisipasi. Kenapa bisa mencapai 61%, Mas? Ya kan? Kan variabelnya banyak. Dan ini bisa dipertahankan apa tidak? Gitu. Kan banyak tuh masalah-masalahnya. Terus sejauh mana kita mengantisipasi kayak gini? Kalau itu betul, ini contoh, kalau itu betul, maka produksi kan biasanya kan begitu. Semakin peminatnya banyak, produksi makin nambah. Nah sekarang ketersediaan SDM-nya masuk ke sini sudah disiapkan belum? Jangan sampai orang yang sama suruh ngerjain macam-macam. Ini persoalan supply and demand. Dan jam kerja juga. Ya, demand-nya tinggi, produksi naik, supply SDM-nya nggak ada. Akhirnya yang bekerja itu juga, ya, itu juga, sehingga ini akan menjadi bermasalah di kualitas. Pasti pengaruh. Dan juga di kemudian hari pasti kesehatannya. Nah, artinya kita tidak bisa mempertahankan keberhasilan kalau itu benar ya, 61%. Walaupun memang sih indikator misalnya karena pandemi banyak film ditahan dan belum itu salah satu variabel yang penonton belum pengen ke film luar juga yang masuk sedikit, yang memiliki kualitas yang cukup. Selama ini yang selalu kita takuti kan gitu kan. Ya, suasana menggembirakan inilah ya saya kira kita tidak ingin membunuh euforia ini. Ini harus direspon. Dimanfaatkan. Harus kita respon, dipertahankan gitu. Ya sama seperti Korea. Sebetulnya kan itu pemerintah tidak ada maksud dari sebelumnya mendesain bahwa industri K-pop dan drakor itu seperti ini. Tapi karena permintaan pasar merespon dengan bagus di dalam negeri dan di luar negeri, barulah pemerintah ikut mengatur, membantu, apapun lah. Nah, di Indonesia gimana nih mumpung sekarang ini berada di tingkat ini? Itu yang tadi itu kan saya baru membahas soal pendidikan, Mas. Ya. Belum bahas soal profesi, belum membahas soal kamar bisnis. Tapi yang paling penting sebetulnya ini yang banyak sekali itu adalah komunitas penggiat film. Sadar atau tidak sadar mereka punya kontribusi membangun penonton yang loyal. Ini yang harus disadarkan. Bahwa setiap mereka melakukan screening itu menumbuhkan literasi kan? Disebut movie going habit. Ini yang menjadi penonton loyal dan ini aset. Gitu. Ini aset dan inilah yang nanti bisa mempertahankan 61% itu. Kalau ini cermat kita seperti yang saya dengar dari para festivalier, ini para penyelenggara festival di seluruh Indonesia ini banyak banget. Saya kira peranan mereka juga ikut andil tadi membangun pasti punya kontribusi pasti untuk menonton film di bioskop, tidak hanya di layar kecil. Nah, saya kira BPI dan tugas-tugasnya dan pemerintah ya, ini menurut Anda sudah cukup ini nggak sih sesuai dengan undang-undang tekad pemerintah tadi selain harus membuat grand design tentang perfilman nasional? Bantuannya selama ini apa sih? Ada nggak yang konkret gitu loh? Ya selama ini si BPI sejak kepengurusan saya tidak kami betul-betul nol gitu ya. Kita betul-betul masih nol sampai sekarang. Masih nol sampai sekarang. Tapi itu bukan menjadi halangan untuk kita bisa bergerak karena ini memang dunia kita gitu ya. Tapi yang paling penting ini memang harus diperkuat di standing position itu. Sejauh mana sih keterlibatan ini untuk membuat grand design. Jangan sampai kita membuat grand design-nya tapi juga nggak bisa dipakai gitu kan. Itu kan persoalan gitu. Tetapi paling tidak kita sudah punya beberapa kajian-kajian. Kita sudah melakukan banyak kajian itu tentang bagaimana mengembangkan perfilman Indonesia. Salah satunya adalah usaha sekarang ini supaya undang-undang perfilman ini harus diperbaiki. Ya, amandemen. Ya, harus diperbaiki. Banyak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dunia sekarang gitu, banyak sekali. Ada beberapa yang ketidakharmonisan antara undang-undang perfilman kita dengan undang-undang otonomi daerah. Kita nggak bisa mimpi nih mengembangkan industri perfilman kita di daerah
kalau ini masih berbenturan karena daerah tidak punya kewajiban untuk mengembangkan perfilman berdasarkan undang-undang otonomi. Oke. Gitu. Siap. Ada beberapa undang-undang, ada 38 menjadi bahan analisis kita untuk diharmonisasi. Termasuk undang-undang persaingan usaha itu undang-undang pornografi itu segala macam itu menjadi bagian yang persoalan di industri ini. Bicara soal daerah nih, Mas Gunawan asli mana? Makassar ya. Sebelum ke BP ini kan pasti terlibat di film ya. Sebagai apa? Dulunya apa sih? Kuliahnya apa? Sekolahnya apa? Vokasinya apa? Ya. Jadi saya dulu tahun 82 berangkat Jakarta dari Makassar. Itu sebetulnya cita-citanya pengen jadi dokter. Oke. Tapi nggak kesampaian, akhirnya masuk ke teater populer. Oh, langsung ke teater populer. Karena dekat rumah. Di Kebun Pala. Kebun Pala. Oh, itu baru pindah dari Kebun Kacang, Kebun Pala. Kebun Pala. Gitu. Saya di sana karena dekat rumah, terus terlibat di sanggar itu, terus kemudian melanjutkan kuliah di komunikasi. Gitu. Ikut sanggar teater populer. Ya, vokasinya dapatnya di teater populer. Kan dulu ada kelompok kerja film teater populer. Oh ya. Gitu. Lebih fokus kepada film daripada pertunjukan kan. Ada pertunjukan sekali-sekali teater ada. Anda nggak ikut di teaternya? Ikut. Saya pernah main di Pernikahan Dara. Oh, saya nonton tuh. Saya jadi bulan tuh, Mas. Tapi memang belajar teater dulu sebelum memang tidak ada tidak ada impian bayangan untuk kerja di bidang seni gitu. Pengen jadi dokter. Justru memang larinya ke Jakarta gara-gara itu. Gara-gara sebetulnya ya memang pengen masuk di film. Kan kalau dulu kan kita tidak punya peluang, Mas, di daerah. Dibilang ke orang tua mau sekolah dokter. Ya itu pelarian. Jadi dulu kan kita nggak bisa mengakses di daerah, sekarang kan enak sekali. Seluruh pelosok negeri ini gampang banget mengakses itu. Dulu susah gitu, harus ke Jakarta. Tapi itu kan karena mystery of life lah ya. Anda tinggal di dekat Kebun Pala, kebetulan ada teater populer, dan Teguh Karya sangat monumental lah, salah satu saudara terkenal. Dulu masuk di sanggar itu, belajar teater, kemudian ikut terus salah satu sutradara teater yang pertama kali terjun di film, itu Teguh Karya dan teater populer. Anda ikut dari dalam bagian awalnya diberi kepercayaan untuk karena senang nulis, diminta nulis skenario judulnya Untuk Munana dari novelnya Margate. Apa? Itu judulnya Untuk Munana. Untuk Munana. Ya, itu dari novel Margate. Itu kan lagi senang-senangnya tuh Pak Teguh waktu itu terhadap Margate kan. Itu sebelum badai itu. Setelah badai pasti berlalu. Jadi ada dulu Om Tantra Suryadi menyutradarain, terus saya diminta menulis senarionya gitu. Itu jadi film nggak tuh? Nggak jadi. Nggak pernah dengar tuh. Akhirnya belajar, kemudian perjalanan terus akhirnya diminta untuk ngasistenin, asisten sutradara, dan sampai dia meninggal saya sebagai co-nya kan. Co-director di film-film di film maupun TV-nya gitu kan, ada beberapa. Oh ya, sendiri TV. Pacar Ketinggalan Kereta, apa segala macam. Terus kemudian jadi hampir semua lah TV-nya itu editornya saya. Oh jadi itu berdasarkan pengalaman aja tuh? Itu pengalaman. Tanpa SKK ini? Enggak. Semua bisa dilalui melalui itu secara alamiah ya? Secara alamiah. Dan kemudian terakhir adalah co-director Teguh Karya. Di filmnya Selamat Raharjo ikut terlibat? Saya pernah terlibat sebagai pencatat skrip. Di film? Di film Kodrat. Kodrat. Oh ya, Aisyah Kembang Kertas. Hidayasa. Kembang Kertas saya juga ikut gitu. Salah satu film terbaik Selamat tuh menurut saya, Kembang Kertas. Gitu. Nah di film yang menurut saya film terbaik dari Teguh Karya itu Dua Tanda Mata. Ikut? Oh saya sebagai itu asisten editor plus skrip, pencatat skrip. Nah di Dua Tanda Mata. Lalu ikut di KFT sejak kapan? Kalau anggota KFT kan memang persyaratan dulu. Untuk semua jadi wajib, pekerja film harus dapat rekomendasi KFT. Yang di pengurus? Pengurus, nah ini persoalan
setelah melanglang buana sebagai praktisi, melihat ini kok perfilmannya nggak pernah maju-maju sih. Iya kan? Jadi beberapa teman-teman dari KFT itu datang ke rumah. Ini harus diselamatkan KFT. KFT kan lama terdiam gitu kan. Terutama sejak reformasi ya. Ya betul. Setelah hak-hak. Kan dulu kan kalau mau bikin film kewajiban harus ada rekomendasi kan. Iya, setelah itu hilang gitu kan. Setelah reformasi. Terus teman-teman ini harus diselamatkan. Akhirnya saya coba ke sana itu ngikutin kongres pertama. Ini pertama sih sebetulnya ada keinginan untuk membenahi anggaran dasarnya. Tetapi ini anggaran dasarnya selesai terus harus dikawal dong. Ikut lagi. Jadi kejebak terus. Termasuk di BPI. Kemarin waktu kongres sebelumnya. Terus terpilih sebagai ketua organisasi, itu pilihan waktu teman-teman menawarkan saya ikut jadi salah satu peserta kandidat untuk pengurus-pengurus. Saya mau tapi organisasi itu pilihan. Karena itu yang persoalan. Organisasi, ketua bidang organisasi saya mau. Ya. Gitu. Saya termasuk pengurus terakhir tuh sebelum reformasi dengan Selamat di KFT sebagai ketua hubungan humas. Kayaknya setelah itu Mas, ya, setelah Mas Norka itu drop gitu. Sementara kan itu ya kalau lihat pendiri-pendirinya kan cita-citanya bagus. Salah satu yang tadi disampaikan Mas Norka kan Pak Sumarjono itu kan di salah satu makalahnya menyampaikan kalau bicara tentang wawasan Nusantara lewat film, maka bangun perfilman itu di seluruh Nusantara. Terus bapaknya editor. Keluarga gimana? Keluarga ada punya anak berapa? 4. Semua ikut bapaknya nggak? Ya nggak. Saya ada ya kalau saya kan sangat membebaskan sesuai dengan passionnya dia. Tapi ada satu yang punya, dia anggota KFT juga. Dia tadinya editor, tapi lama-lama dia kabur juga. Sekarang mungkin dia tidak lihat ada masa depan. Nah, sekarang industri kan maju nih, film sudah mulai maju. Tapi kemarin kan setelah reformasi ini semua orang film terjun ke sinetron ya. Betul, nah, itu hijrah itu. Hijrah. Sekarang gimana? Trennya seperti apa? Apa kembali ke layar lebar atau ke industri TV? Sebetulnya lebih terbuka nih sekarang, Mas. Lebih terbuka, tidak hanya layar lebar. Sekarang nggak hanya TV, tapi kan ada media baru ya. Ada platform-platform yang bermunculan. Peluangnya makin besar sebetulnya, makin banyak. Oke, jadi masih ada tuh masa depan ya bagi perfilman kita. Industri. Masa depannya sebetulnya cerah, Mas. Cerah. Apalagi kalau kita sikapinya benar. Oke. Kalau tidak, kecerahan itu makin lama kita ketemunya. Sebetulnya ini bisa lebih cepat, menurut saya. Ya, mumpung ini ya. Kalau ini bisa karena ada kesadaran baru nih. Ada kesadaran baru, semuanya punya kesadaran ingin bagaimana industri. Kalau kemarin saya keliling Indonesia itu, saya tanya, semuanya menyatakan sama. Okay. Mereka bergiat untuk memajukan perfilman. Cuman caranya bagaimana? Nah itu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih. Anda sebagai orang film nih kan di BPI, lalu kita lembaga sensor. Nah, apa sih di mata teman-teman orang film memandang tupoksi lembaga sensor film dan harus menyikapi seperti apa? Nah, ini menarik. Kemarin waktu saya melakukan analisis 38 perundang-undangan, pertanyaan dari Kemenham adalah yang pertama kali disampaikan ke saya. Orang film itu masih mau diatur enggak? Harus diatur. Termasuk ada aturan-aturan terkait dengan sensor. Kalau tidak, itu kebablasan malah sulit untuk kita mengukurnya. Ya kan? Artinya itu dibutuhkan. Supaya kita ada kebebasan itu kan harus tetap ada hak orang lain yang harus kita juga hargai dan lindungi. Dilindungi. Itu kan hak orang, kan sensor ini kan adalah menjembatani ya kan hak-hak orang lain. Oke, dari kebebasan para kebebasan itu nggak bisa, itu harus tetap tinggal lagi kita
kreatif nggak? Artinya, nah tapi ada satu juga kemarin saya sempat bicarakan tentang hasil dari sensor itu bahwa gini loh, kalau Anda memahami tentang itu, maka Anda tahu audiens Anda siapa. Ya kan? Kalau nggak tahu audiens Anda siapa, maka Anda membuat itu sama juga melempar sesuatu di hutan nggak jelas itu mau diapain. Tapi kalau udah tahu, oh sensor ada klasifikasi umur, kalau saya ambil ini range-nya seperti apa, sehingga Anda tahu penontonnya. Dan Anda akan mengkomunikasikan gagasan Anda sesuai dengan audiens yang Anda tuju. Jadi lembaga, kan memang namanya aja lembaga sensor, sebetulnya kan yang dilakukan sekarang adalah lembaga klasifikasi. Jadi dengan klasifikasi usia semua umur 13, 17, 21 itu adalah sebenarnya menjadi panduan ya. Menguntungkan buat kreator. Industri dan kreator ya. Menguntungkan. Pasarnya jelas. Karena dia tahu pasarnya. Gini Mas, contoh, kalau range-nya itu saya 17 gitu, ya kan, maka saya sudah menentukan bagaimana saya mempromosikan film ini. Dan menjualnya kepada siapa? Kalau tidak kan ada di hutan rimba yang nggak jelas gitu. Baik, Mas Gunawan Pagaru, kita bisa panjang nih obrolan kita. Ngomongin film bisa berhari-hari nggak selesai Mas. Dan lain-lain. Saya kira terima kasih sudah hadir di podcast Lembaga Sensor Film. Semoga tetap berjaya dan grand design tentang film Indonesia bisa tercapai lah. Amin. Di atas kertas maupun dilaksanakannya nanti. Terima kasih. Sama-sama. Sahabat Sensor Mandiri, demikianlah perbincangan kita dengan Mas Gunawan Pagaru, Ketua Badan Perfilman Indonesia. Sampai jumpa lagi. Action nihil. Jangan lupa subscribe, kritik, tulis apapun kritik Anda, kesan-kesan Anda. Tonton. Terima kasih. Action! Nihil.